Perhatikan baik-baik, ini adalah teknik pemalsuan cek yang sangat terampil. Pertama, mengikis nomor dari cek dengan pisau, ubah ke nomor lain dengan pensil, kemudian gunting namanya, tempel di cek. Tapi pemeriksaan seperti itu terlalu kasar. Bank tidak berani menukarnya sama sekali. Di samping itu, bank juga tidak menguangkan cek untuk orang yang tampaknya miskin. I'm sorry, but we are not allowed to take checks from people we don't know. Mike berjalan keluar dari bank hilang. Dia kebetulan melihat seorang pilot dikelilingi oleh sekelompok pramugari yang cantik. Bahkan anak-anak bergegas untuk mendapatkan tanda tangan darinya. Di zaman itu, kemanapun pilot pergi, mereka semua adalah objek pemujaan. Mike punya rencana baru segera. Dia menyamar sebagai reporter surat kabar sekolah dan datang ke markas maskapai. Wawancara dengan kakek pensiunan pilot. Mendapat informasi tentang pilot. Mike juga mendapatkan pengalaman terbang legendaris sang kakek. Orang tua itu tergerak dan menurunkan izin kerjanya dan memberikannya kepadanya. Tampaknya anak-anak yang bermulut manis benar-benar memiliki permen untuk dimakan. Kemudian Mike menelepon pabrikan lagi, dengan alasan bahwa dia kehilangan seragamnya. Berhasil menipu seragam maskapai. Seorang pilot muda dan tampan turun ke jalan seperti ini. Orang-orang di sekitar mereka melemparkan pandangan kagum. Bahkan Menir Ban keluar untuk menghiburnya dengan hangat. Juga menyuruhnya untuk sering datang. Mike juga berhasil menukarkan cek palsu tersebut dengan uang tunai. Segera, Mike juga mengetahui bahwa gaji pilot dapat ditukar dengan uang tunai dalam jumlah yang lebih besar. Ia langsung membeli sebuah model pesawat terbang. Gelembung lalu hapus logo maskapai. Diposting di gaji palsu. Saya mendapatkan ban dan berhasil menukar uang tunai dalam jumlah yang lebih besar. Tapi dia tidak puas. Dia menggunakan izin kerja yang dikirim oleh kakeknya untuk memalsukan lisensi penerbangannya. Terbang keliling dunia secara gratis sebagai mekanik. Dia juga bertindak sebagai raja laut di pesawat. Berhasil bertemu dengan pramugari yang cantik. Teknik penempaan cek Mike semakin baik. Semakin banyak uang yang ditukar. Ini dengan cepat menarik perhatian FBI, PT, yang bertanggung jawab atas kasus ini, berdasarkan informasi di cek palsu. Itu segera dilacak ke kediaman Mike. Melihat berbagai alat untuk membuat cek palsu, PT bahkan lebih bertekad bahwa dia berada di tempat yang tepat. Pada saat ini, Mike, yang berada di toilet, dalam bahaya. Temukan cara untuk menghadapinya dalam hitungan detik. Dia berjalan keluar dari toilet dengan tenang. Katanya dia dari FBI Economic Crime Section, juga bertanggung jawab atas penyelidikan kasus ini. Dia juga menunjuk dua orang yang baru saja lewat di lantai bawah dan berkata kepada PT, ini adalah orang yang mereka tangkap. PT percaya padanya sekarang. Singkirkan pistolnya. Ketegangan mereda. Mike minta diri untuk membawa kembali buktinya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, saya mengambil printer cek dan pergi. PT duduk di tempat tidur dengan napas lega. Tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Baru saat itulah Pete tahu bahwa dia baru saja melepaskan pembohong paling kuat di Amerika. Tapi PT juga bertemu dengan orang yang sebenarnya dari si pembohong. Setelah penyelidikan, cari tahu bahwa Mike adalah seorang remaja dari New York, dan dengan cepat mengunci identitas Mike. Permainan kucing dan tikus akan segera dimulai.